Talent standby. Viewers standby. Popcast 103. Action. Pop Lovers, balik lagi bareng saya Bastian di Centang Biru. Cerita tentang bintang tamu, dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama penyanyi dangdut yang kemarin baru menang, tepatnya di bulan November. Dan kalau misalnya kamu penasaran, tunggu dulu nih, gue bakal kasih sesuatu yang lebih penting, yaitu ini dia. Nah, Pop Lovers, sebelum kita lanjutin video untuk kali ini, gue mau ingetin nih, jangan sampai lupa like, subscribe, dan juga komen di bawah ini. Terus yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasinya biar lo gak ketinggalan informasi-informasi kece yang ada di YouTube-nya Pop FM Jakarta. Penting kan? Nah, tapi kalau ini lebih penting lagi, Deng, ya kan? Gue bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Gita Lia KDI 2020. Wow, gila sih, gue hari ini bakal diajarin nyanyi dangdut sama Gita nanti. Dari seorang Semi Bastian yang gak bisa nyanyi dangdut, yang gak bisa bercengkok-cengkok itu, kita akan nanti belajar ya gitu ya di sesi games nanti ya. Iya. Tapi nggak boleh fals ya. Ya Allah Tuhan, tantangannya sangat luar biasa guys. Tapi sekarang kita nggak akan latihan nyanyi dangdut dulu. Iya. Kita akan ngobrol-ngobrol di Centang Biru, cerita tentang bintang tamu. Jadi Git, tim Iya. kreatif kita sudah mengumpulkan artikel dari Gita. Aduh, iya. Pokoknya semua yang berhubungan dengan kita kumpulin dan kita akan bahas di sini. Nah, kita akan mengklarifikasi apakah berita tersebut benar atau salah. Iya, benar. Belum, Oh, Bu. belum, ya, belum. Kirain udah. Lucu dia ya, bye-bye. Lo jadi penyiar radio, gue kehapus dah ya. Oke. Oke, Centang Biru yang pertama, Iya. Gita Lia, KDI 2020. Pada saat lolos ajang pencarian bakat, katanya kamu pengen memulangkan ibu dari rantauan. Aduh. Benar atau salah, dan ceritakan. Benar. Gimana Iya. ceritanya, Git? Jadi ibu kita kan pergi ke Taiwan itu dari kita kelas 2 SMA. Ya sampai dengan sekarang udah 6 tahun. Nah, Oke. jadi kayak ya udah nih, kita pengen benar-benar jadi orang yang sukses dalam bidang apapun itu, bukan hanya di sekedar nyanyi kan. Ya. Jadi pengen jadi orang yang sukses biar bisa mulangin ibu yang kita sebut sebagai Meme. 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 Iya. Oh, bahasa sananya ibu tuh meme. Iya, Meme. Oh, meme. Bahasa Ambon ya? Bahasa Lombok. Lombok. Iya, macam-macam sih. Meme. Macam-macam. Ada Ina juga, ada ibu, mama. Tapi kalau kita Meme. Meme. Oke. Jadi kalau gue ke Lombok, meme gitu kan. Ngelahirin lu kagak meme gitu kan. Tapi sekarang meme udah ke Lombok atau belum? Belum. Oh, jadi itu Belum, ada iya. kontrak ya kayaknya ya. Iya, Jadi benar harus, ada oke. kontrak. Jadi harus selesai dulu baru bisa pulang. Oke, wow, luar biasa guys. Perjuangannya kita tadi kan juga sempat mengatakan bahwa dari sebuah daerah terus mengikuti ajang pencari bakat tingkat nasional, gagal, terus nyoba lagi. Nah, mungkin lu sebagai anak muda nih Git, banyak di luar sana yang kadang-kadang ada anak muda kayak misalnya gue mau ikutan ajang apa, terus gagal. Iya. Ya udahlah, bukan rezeki gue, nyerah lah. Terus disuruh ikut lagi katanya nggak mau. Nah, apa Iya. yang pengen kita sampein untuk anak muda yang mungkin baru berjuang sekali langsung give up? Iya, jadi aku juga dulu sempat gitu sih, Kak. Nah, jadi waktu itu kan pernah mengikuti ajang juga, terus nggak lolos waktu itu, cuma sampai dengan judging artis dari sekian juta orang yang mendaftar. Terus udah jadi kayak ya udahlah, kita kan waktu itu audisinya ke Surabaya. Yes. Jadi dari Lombok sengaja nih pergi ke Surabaya pengen audisi, Wow. ternyata gagal di sudah tahap yang terakhir, tinggal 25 orang doang. Terus sampai nangis. Jadi kan waktu itu kalau dibilangnya kalau kamu lolos bakalan ditelepon, kalau nggak ada telepon berarti nggak lolos. Ya udah, sampai nginep di hotel dulu sama bapak. Terus nggak bisa tidur kan, ngejagain HP nih. Aduh, ada telepon apa enggak? Mampus. Gitu kan. HP-nya lobet langsung di charger. Wah, Iya. gimana nih gitu kan. Iya, nggak berani ada yang chat langsung nggak dibuka. Nanti Oh. takutnya baterainya kurang gitu. Oh iya, benar-benar. Baik kali. Oke. Iya, terus sampai ngejagain HP-nya, nggak bisa tidur tenang. Akhirnya ternyata nggak ada telepon. Jadi kayak nangis, langsung nangis, Oh. nangis sama bapak. Pokoknya nggak mau ikutan lagi, nggak mau gitu. Sampai kayak gitu juga, karena apa ya? Mungkin karena terlalu besar sih harapannya gitu kan untuk lolos. Cuma belum rezeki. Terus kayak
Untungnya sih ada bapak waktu itu Yang menguatkan bapak iya, ya? yang nguatin bapak, yang ngasih nasihat. Jadi kata bapak kita tuh harus berusaha dulu, berjuang dulu, nggak ada yang sekali usaha langsung sukses, itu sangat sulit katanya bapak. Itu juga jadi pengalaman. Jadi kan maksudnya kita udah tahu nih, jadi bagaimana kedepannya itu kita bisa mengantisipasi karena ada pengalaman. Ya udah akhirnya belajar terus, tetap semangat, tetap ingat orang tua juga. Maksudnya keadaannya kan susah gitu Yeah. kan. Jadi yaudah nih pengen benar-benar sukses buat orang tua biar nggak ngebebanin orang tua gitu. Jadi semangatnya harus kuat sih, sama ada dorongan juga support dari orang tua. Akhirnya ya belajar lagi dan sampai dengan sekarang alhamdulillah. Woi, luar biasa. Itu berarti kegagalan kamu di 2018. Iya. Terus kamu ikut lagi 2020, 2 tahun untuk belajar ya? 2 tahun belajar. Oke. Bener-bener kita memang sengaja nggak pengen di tahun 2019 nggak pernah ikutan karena memang Fokus dulu. masih ngerasa belum maksimal belajarnya juga jadi kan pernah gagal nih sebelumnya, kita ngerasa juga usahanya belum maksimal, terus kayak di karantinanya juga belum yang belajar banget, masih yang malas-malesan lah, maksudnya itu kan dulu masih 18 tahun ya, jadi kayak masih muda lah gitu, umurnya jadi seneng main atau apa, video call sama temen gitu, jadi belum yang bener-bener serius banget belajar. Dan setelah kita merasakan kegagalan dan apalagi waktu itu membawa nama NTB gitu kan, membawa nama Lombok dan keluar di 16 besar, jadi kayak ya Allah gitu, baru bener-bener ngerasain bagaimana rasanya perjuangan kita gagal. Cuma kembali lagi itu memang karena kitanya yang belum maksimal dalam belajar dan berusaha, jadi bener-bener 1 tahun itu menurut kita belum cukup untuk belajar gitu, jadi kita persiapkan 2 tahun untuk benar-benar belajar dan akhirnya mengikuti KDI gitu. Dan kita bener-bener tanamin kali ini nih kayak perjuangan terakhir nih, nggak pengen gagal gitu, pengen kalaupun gagal sudah berusaha semaksimal mungkin dan sekuat tenaga gitu. Betul sih, karena dari beberapa teman-teman gue juga yang ikutan ajang kompetisi kayak gini, kayak pada setiap minggunya kan pasti kan akan nyanyi dan perform dan dinilai kan. Nah, mereka selalu bilang kayak gini, gue selalu menampilkan bahkan 110% dari gue karena once nanti gue ke eliminasi dengan hormat. Jadi nggak gagal gitu loh, dipuji terus keluar ya itu bagus gitu, gue buat gue wow keren, good job kita. Aduh, nanti gue belajar sama lo ya, dangdut ya. Okay. Hahaha. Jangan fales ya. Iya. Nanti tipsnya kayak gimana biar nggak fales. Oke, Gita, KDI 2020 katanya bakal satu panggung bareng sama Lyodra Ginting. Hah? Oh iya, emang iya? Ada ini. Kok aku nggak tahu ya? Wah, gue dapat bocor. Mungkin ini surprise buat lo, Git. Iya kayaknya, ya kan? ya, aduh. Nah, tapi kalau misalnya kalau ngomongin Lyodra, lo kan pasti tahu kan? Tahu. Lyodra Idol. Nah, apa yang ada di kepala lu kalau mendengar kata Lyodra? Aduh, dia tuh kan masih muda ya, muda banget. Nih, bener nggak? Iya bener. Tuh, lebih judulnya. muda daripada kita. Judulnya. Ya kan? Jadi gue nggak ngadi-ngadi ya. Iya. Ya kan? Kok aku nggak tahu ya? Tuh, oke. Sok lanjut lagi. Mendengar kata-kata Lyodra, dia tuh sosok seorang wanita yang sangat tangguh sih menurut kita. Juga kita pernah lihat juga kan di YouTube bagaimana perjuangannya. Terus suaranya juga emang benar-benar bagus, tinggi, melengking, tekniknya pokoknya keren deh. Terus dia juga masih muda banget. Itu juga inspirasi kita sih gitu. Oke, tapi kan gini, kalau tadi lu sempat ngobrol sama gue katanya Lyodra lagi. Kita suka banget sama nada tinggi. Iya. Lyodra juga suka banget sama nada tinggi. Kayaknya cocok deh kalian kalau misalnya duet bareng dan dijadiin satu panggung dangdut dan juga rock. Wow, gokil banget sih. Dangdut dan juga pop. Dangdut dan juga pop, sorry. Iya. Dangdut dan juga pop. Nah, tapi kalau ngomongin pada saat di kontesnya kemarin, kan kita juga ngeliat Lyodra yang keren banget di kontesnya juga kan. Lagu mana yang membuat Gita itu ngerasa kayak di atas awan banget? Terus ini dipuji-puji banget sama juri pertama kali tampil lagu itu. Masih ingat nggak? Lagu Resesi Dunia sih. Resesi Dunia. Resesi Dunia itu lagu rock Idi, dan bener-bener itu keren banget. Itu tingginya tuh waktu itu kan jadi kita sempat di coaching juga sama Kak Danang. Nah, dia datang ke studio terus ngasih beberapa pelajaran juga sama peserta termasuk kita. Nah, waktu itu ya udah di depan banyak tim kreatif tuh disuruh lari di ruangan, lari sampai keringetan, disuruh lompat-lompat, disuruh apa gitu segala macam. Lari, nyanyi, kalian tuh jangan malas digituin. Sama Danang. Kak Danang, iya. Okay. Dia keras sih kalau ini, terus pas nyanyi ke sana ke kanan,
ke belakang, maju gitu. Pokoknya sampai segitunya, dan dia ngasih kita tantangan. Jadi kan sebelumnya kita udah dikasih nih prepare lagu sama coachnya kita. Cuma datang ke Danang dirubah lagi improv-nya sampai nadanya tuh benar-benar tinggi, dan dikasih tips kalau benar-benar tinggi harus teriaknya sampai duduk. Ya benar, di panggung kita tuh sampai duduk, sampai teriak banget. Itu tinggi banget. Jadi ya Allah, Wow. takut juga kan waktu itu nggak nyampe, cuma ya udahlah bismillah aja gitu. Resesi dunia nanti abis ini gue nonton. Wah, yang Itu rambutnya kita tuh kayak orang negro tau, di apa ya, di curly, terus bener-bener kayak orang negro. Tapi gimana juri tanggapannya waktu itu? Standing ovation nggak? Iya, Semuanya. standing ovation, iya Oh, semuanya. wow, berarti Danang thank you ya Nang ya. Makasih Luar loh. biasa loh gara-gara Danang. Oke, padahal di pemberitaan ini di tahun 2020, berarti tidak terrealisasi ya ini ya. Oke, nanti kita bahas di off air ya. Oke, Gita, berikutnya di Centang Biru. Sebentar ya guys. Hadapi kesulitan hidup, Gita Lia KDI merilis lagu Titik Terang. Nah, sebenarnya gini, kesulitan hidup di sini apakah kita pada saat KDI itu benar-benar show up ke masyarakat kalau misalnya kita hidup di pedalaman daerah dan sebagainya sampai akhirnya mungkin si pencipta lagu merilis atau membuatkan lagu buat kita tentang titik terang ini atau gimana? Apa ya, seperti yang kita bilang tadi, jadi kan lagu ini pernah dinyanyikan pada saat konser kemenangan. Yes. Dan waktu itu kita belum tahu nih siapa yang bakalan jadi pemenangnya di antara ketiga grand finalis. Sorry gue kan. potong. Di antara tiga finalis itu Iya. sama-sama kehidupannya sama kayak lu dari daerah juga yang merantau Iya, ke dari sini. daerah. Cuma apa ya, kalau kayak Mas Wahid kan, dia kayak udah punya rumah sendiri, udah punya usaha sendiri gitu kan. oke. Karena dia emang umurnya udah terbilang lebih dewasa. Yes. Nah mungkin kalau Hafiz ya sama, mungkin dia kalau dia sih masih kuliah gitu. Dan kalau Gita kan emang bener-bener yang kuliah juga nggak dikasih sama bapak gitu kan. Terus ya emang bener-bener yang latihan nyanyi doang gitu sih. Jadi bener-bener ngerasain perjuangannya, nggak ada kesibukan selain latihan nyanyi. Dan emang kan ibunya Gita di gitu kan, di luar. Nah jadinya kita kayak di rumah tuh bener-bener jadi kayak ibu rumah tangga aja gitu, ngurusin bapak, apalagi kakak-kakaknya kita kan cowok semua, jadi kayak masak, ngurusin rumah itu kita semua gitu, nggak ada kesibukan lain selain itu dan nyanyi. Oke, nah Gita tadi kan sempat ngobrol juga kalau ibu di luar negeri. Iya. Nah, gimana pada saat kita lolos KDI terus jadi juara, reaksi ibu seperti apa? Apa ibu nonton juga di sana? Nonton, jadi juga beberapa kali suka di ini kan dikasih kejutan sama tim kreatifnya. Apalagi kan kalau karantina nggak boleh pegang HP kan? Boleh. Oh boleh ya? Jadi kita Iya, so boleh tahu gue. boleh Oke, pegang HP, cuma boleh. dibatasin waktunya. Oh, Jadi oke. cuma sampai jam 7 malam. Nah jam 7 malam diambilnya jam 8 pagi. Nah kecuali kalau memang ada kegiatan di studio, di kantor, itu sampai jam 12 malam boleh. Pokoknya sesampainya di karantina langsung diambil gitu sih. Oke. Jadi ibu di sana juga mantau kita di. Atau kita juga, terus pas lomba juga tiba-tiba udah video call aja sama tim kreatifnya gitu. Jadinya kan sedih, terus Ya, ibu ya. kita juga jadi kayak sering nangis juga gitu sih. Oke, tapi ada nggak satu hal yang kita ingat pada saat karantina atau mungkin perlombaan KDI itu, ibu ngasih ujangan apa ke kita? Kan kemarin tadi kan ayah dan juga ayah yang selalu kasih support ke kita. Iya benar. Kalau ibu sih lebih ke apa ya, pokoknya kalau bapak aku lebih ke kayak tegas gitu kan. Jadi kayak nggak boleh cengeng nih, pokoknya harus berusaha. Kita tuh bawa nama baik NTB gitu, jadi harus menampilkan yang terbaik gitu. Pokoknya dia lebih tegas kalau bapak. Nah kalau ibu dia emang orangnya nggak bisa marah, nggak bisa kasar sama anak-anaknya. Jadi kayak pokoknya berusaha, jangan lupa sholatnya, jangan lupa doa gitu. Terus juga ibu aku bilang Meme tuh suka mimpi gitu, kita tuh buat rumah yang besar banget, nggak selesai gitu saking besarnya gitu. Jadinya kayak Meme tuh udah kayak tenang aja kalau kita mau tampil atau apa, insya Allah lolos nak sampai akhir gitu sih kata ibu aku. Jadi kayak udah nih, aku kan juga selalu percaya bahwa doa ibu itu adalah doa yang paling manjur di dunia. Amin, pasti. Gitu kan. Jadi kayak ya udahlah kalau udah Meme yang ngomong gitu, aku juga tenang jalannya, bismillah aja. Oke, wow. Oke. Bahkan sampai ibunya ada mimpi bikin rumah gede banget sampai gede-gedenya, saking gedenya nggak Iya nggak selesai. selesai. Ada COVID kali, jadi tukangnya diliburin. Oh, iya, gitu. kayaknya gitu ya. Oke, anyway kita seru banget. Ada pelajaran hidup juga di sini Iya. bareng sama Gita. Jadi buat teman-teman yang lagi di rumah nonton dan juga lihat podcastnya Pop FM Jakarta, sekalipun mimpi lu terlalu tinggi buat lo, kayak kita kan dari kampung, dari kita Iya. sih dari kampung, dari daerah, terus kayak
pengen banget jadi juara ajang pencari bakat nasional. Kadang-kadang ada orang yang mimpi kali gue ya. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu ya gitu Iya ya. nggak boleh. Oke, jadi tetap usaha terus, kerja keras, berdoa, dan pun nanti hasilnya seperti apa itu sudah kehendak yang di Kuasa, atas. Yes. Rezekinya kita jadi juara 1 di KDI 2020 dan semoga 2021 ada Semi Bastian di KDI. Amin. Ya. Amin. Langsung disorakin nih, nyanyi yang bener dulu, woy. Biar orang MNC tahu ya kan. Oke, kita thank you so much. Iya, Kakak. Sukses Terima untuk single-single kasih. berikutnya. Jangan lupa Amin. kalau single kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8 datang terus ke Pop FM Jakarta ya. Undang ya. Of course. Oh, Kita kalau oke. ada off-air MC jangan lupa juga Oh, ya. oke ya. oke, nanti kalau di Lombok ya. Oh, asal akomodasi gampang lah diatur tenang ya. lah. Ya. Harga sahabat, Wak, ya kan. Oke, thank you so much sekali lagi Pop Lovers. Jangan sampai lupa subscribe Pop FM Jakarta, subscribe juga YouTube dan juga Instagramnya kita di mana? Iya. Media sosialnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Sarah Bintang dan Instagramnya Gita KDI 2020 _Gita. Oke, dan sampai ketemu di podcastnya Pop FM Jakarta selanjutnya. Bye bye. Dadah.